Hai Shalom, The Warriors. Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara sekalian malam ini. Terima kasih atas topangan doa, support Bapak Ibu dalam program Suplemen Jiwa. Terima kasih support dana yang Bapak Ibu kirimkan melalui QRIS yang ada tertera dalam layar saat ini saudara. Dan terima kasih atas setiap respon Bapak Ibu yang ada ikut dalam live chat ataupun dalam form permohonan doa, baik di YouTube The Warriors ataupun di live Facebook theway.id. Saya percaya ketika Bapak Ibu membagikan setiap program ini bagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu menjadi bagian dalam pemberitaan kabar baik bagi semua orang. Saya percaya Bapak Ibu pun turut diberkati Tuhan. Baik, malam ini kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau datang sama Tuhan saat ini saudara. Kita percaya malam ini ketika kita semua datang sama Tuhan dengan hati yang merendahkan diri serendah di hadapan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan saat ini bersama kita. Sebab yang datang dari hati pasti akan menyentuh hati Bapa malam ini. Dengan pujian ini menjadi doa di hadapan Tuhan sudah malam ini. Kasih Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Lebih sungguh sama Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia melayanimu Tuhan, sebab Kau yang terlebih dahulu setia melayaniku. Ku mau melayanimu, sebab Kau terlebih dahulu melayaniku Tuhan. Terima kasih pengorbananmu Yesus, tebus hidupku, hapus dosaku dengan darah-Mu. Pengorbananmu Tuhan Yesus, sungguh Kau baik Tuhan. Tiada Allah seperti
Allahku, Yesus Tuhan yang mau berkorban bagiku, yang menggantikan nyawaku di atas kayu salib. Tuhan, nyatakan kekuatanmu, nyatakan kekuasaanmu sebagai Allah yang hidup, nyatakanlah akan mau yang bagi terima Tuhan Yesus yang naik ke surga. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Bicara ya Tuhan Yesus, kami lanjutkan pembahasan tema dalam Mazmur 2 ayat 10 malam ini Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami percaya hikmat-Mu bersama kami, sehingga setiap perkataan sulit dengan bantuan Roh Kudus kami boleh memahami dengan bahasa yang sangat mudah, kami boleh tepat melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bicara ya Bapa, demi nama Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita lanjut dalam Mazmur pasal 2 ayat ke-10 saat ini. Firman Tuhan katakan, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Sebelum kita bahas ayat 10 ini, saya mau coba flashback ayat 9 Bapak Ibu ya. Diingatkan Tuhan bahwa Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Saya mau gambarkan bahwa saya simpulkan ayat 9 ini bagaimana Tuhan itu Allah yang tegas, saudara. Ya, ayat 1 sampai 9 menggambarkan Allah yang sangat tegas, Allah yang sangat adil. Dia benci kepada pemberontak, dia benci kepada orang-orang yang coba menghujat dia, dia benci kepada orang-orang yang coba menghancurkan setiap gambar diri Tuhan, yaitu saudara dan saya. Dia nggak suka pada orang-orang yang menghambat setiap orang-orang yang percaya pada Yesus Tuhan. Dia nggak suka dengan orang-orang yang menghancurkan rumah-rumah ibadah, saudara. Digambarkan ayat 9 tadi, maka dia akan meremukkan mereka akan dengan gada besi, saudara. Saya mau gambarkan ini Allah yang tegas, saudara. Allah yang punya kekuasaan, Allah yang tidak bisa diatur oleh saudara dan saya. Saya mau bilang pada program sebelumnya, siapa yang mengatur hidupmu? Tuhan mengatur hidupmu, atau jangan-jangan kau mengatur hidup Tuhan, saudara? Maka ayat 10 ini dibuka oleh kalimat gini, oleh sebab itu, saudara. Bagi saya dia Allah yang adil ya. Dia, orang bilang dia kejam, tapi dia punya kasih, saudara. Apa kasihnya? Dia ngasih selalu solusi untuk setiap ketegasannya, saudara. Di balik ketegasan pribadi Allah tadi, dia kasih solusi kenapa dia punya alasan. Kenapa alasannya? Dia begitu marah, dia begitu tegas, dia kasih alasannya. Makanya kalimat pertama dari ayat 10, oleh sebab itu, saudara. Ya, oleh sebab itu bagi saya ini menggambarkan, kalau bahasa gini, nah sekarang lu tahu, nah sekarang ini ya Tuhan bilang ini, hai raja-raja gitu. Jadi bahasa yang sangat mudah kalau saya gambarkan, oleh karena itu dia kasih alasannya, saudara. Kenapa dia begitu tegas? Kenapa dia nggak suka sama orang yang disebut sebagai musuh-musuh Yesus tadi? Ya, dia kasih tahu juga, ya Bapak Ibu ya, kalimat himbauan ataupun diartikan dengan maka gitu loh. Di sini raja masih terus bicara, ya pribadi Allah Bapa Yahweh sedang terus berbicara, makanya dikasih alasannya kenapa dia begitu tegas kepada orang-orang yang musuhnya Yesus, musuhnya Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Mana kalimat ayat 10 dibuka oleh sebab itu, koma, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Ada dua hal yang Tuhan ingatkan, ada raja-raja pada barisan pertama, lalu ada hakim dunia. Pada bagian raja-raja, ya
Tuhan bilang ini, bertindaklah bijaksana. Hai raja-raja ini, ya, Melek bahasa Ibrani-nya, itu menggambarkan berbicara mengenai pemimpin dunia saat itu, saudara. Para raja-raja yang memiliki bangsa-bangsa, memiliki kerajaan-kerajaan itu yang sebagai penguasa, yang punya pemerintahan, ya pada saat itu digambarkan bahwa kepala negara suatu bangsa, kepala suku lah pakai saya gitu ya. Yang kalau saya mau bilang kerajaannya berkuasa pada saat itu. Dikatakan gini Bapak Ibu. Bertindaklah bijaksana. Ada actionnya, ada kalimat perintah dan kalimat kerja. Kalimat perintah itu bertindaklah bijaksana, tapi ada kalimat kerja bertindak, berarti dia action, aktif Bapak Ibu. Ya, ada predikat aktif yang dikenakan kepada raja-raja tadi, saudara. Makanya kalimat kan bertindak bijaksana. Bijaksana di sini yang dimaksud oleh pemazmur pada pasal 2 yaitu dengan bahasa sakal, ya Bapak Ibu ya. Jadi bijaksana itu hendaklah raja-raja tadi, hendaklah pemimpin dunia, hendaklah yang punya pemerintahan itu memakai akal budinya, saudara. Sakal tadi menggambarkan tentang akal budi. Jadi pemimpin itu harus punya akal budi, saudara. Jadi seringkali orang tuh bertindak itu mengikuti dua hal. Yang satu dengan akal budi pikirannya, dengan hikmat Tuhan, ya. Yang kedua dengan perasaan, saudara. Kebanyakan laki-laki itu memakai otak pikirannya, memakai akal budinya, memakai hikmat yang diberikan Tuhan kepada seorang laki-laki pemimpin, saudara. Tapi seringkali wanita hanya memakai apa? Perasaan. Nah, pemimpin raja-raja itu yang digambarkan Alkitab itu kepada Melek. Melek tadi biasanya itu kepada pria, laki-laki, saudara. Ya, makanya digambarkan dia punya akal budi. Bagi saya agak lucu kalau laki-laki main di perasaan terus, kesinggung terus, saudara ya. Kenapa? Dia mengutamakan perasaannya dibanding pikirannya, akal budinya, saudara. Yang kedua, bijaksana ini digambarkan kalimat sakal tadi, memahami, understanding, saudara. Hendaklah pemimpin memahami. Memahami itu bukan hanya mengetahui, tetapi lebih dalam dari paparan mengetahui. Dia berarti mempelajari case by case ya, memahami betul, mengetahui betul seluruhnya, saudara. Dia nggak asal, saya mau bilang kuping tipis, cuman dengar seseorang yang ngasih laporan pada dia langsung bertindak, ambil keputusan. Tidak. Memahami betul perkara itu yang sedang raja hadapi. Yang ketiga, kata sakal tadi memakai kalimat wise. Ya, bijaksana. Prosper. Berarti memahami itu, saya mau bilang itu prosper juga. Selain understanding, memakai kalimat prosper, yaitu mengerti sepenuhnya dengan apa yang sedang dihadapi. Kalau bahasa saya, berarti raja tadi bisa handling objectionnya, menghandle masalah objek yang sedang dihadapi, saudara. Yang berikutnya, ternyata kalimat bijaksana itu dapat diartikan mau diajar, saudara. Jadi kalau saya mau pakai bahasa saya pada paragraf pertama perkataan ini kepada raja-raja, oleh sebab itu, nah sekarang alasanku ngomong gini ada alasannya nih, gitu ya. Hai raja-raja, gitu ya, bertindaklah dengan akal budimu, bertindaklah supaya kau dapat memahami masalah yang sedang kau hadapi. Wise lah, ya, mengerti sepenuhnya dengan apa yang sedang terjadi saat ini, dan kau harus mau diajar. Kenapa aku bertindak demikian? Bahasa saya. Kesimpulan alasan dari kenapa Tuhan bertindak ayat 1 sampai ke 9 tadi begitu geram amarahnya. Orang-orang itu keji banget ya. Dengan apa ya, aktif, brutal sekali. Kayak pernah saya bahas pada ayat 9 ya. Tindakan menghancur itu brutal sekali, brutality katanya. Ya, bahasa ini seringkali saya pakai dalam ketika kami masih SMA ya, masih zaman sekolah ya. Kalau bahasa, brutal banget ya berantemnya, brutality katanya. Mungkin yang sangat saya masih ingat dengan bahasa itu, saudara. Jadi
seorang raja itu, pemimpin itu harus memakai akal budinya di dalam mendengar sesuatu hal, di dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin itu harus benar-benar memahami, understanding proper dengan masalah yang sedang dia tangani hari ini. Seorang pemimpin itu berarti harus wise, bijaksana sekali. Di dalam apa? Karena dia mau diajar, saudara. Karena banyak pemimpin yang saya tahu, apalagi dia seorang pemimpin raja. Kan saya pernah bilang di episode sebelumnya, ada sabdo panito, perkataan raja seperti perkataan Tuhan. Perkataan raja tidak bisa diganggu-gugat, saudara. Di perkataan raja seperti perkataan Tuhan. Apa Tuhan mau nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa dianulir, saudara. Ini bagaikan sangat satu arah doang, gitu ya. Tapi di Alkitab katakan bertindaklah bijaksana. Kalau mau saya gambarkan, harusnya raja ini pun, pemimpin ini harus mau terima masukan dari setiap masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu. Lihat. Yang kedua, ada kalimat demikian Bapak Ibu. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Maaf Bapak Ibu. Saya bilang tadi, ada dua yang ditekankan oleh Alkitab ayat 10. Pada raja-raja dan kepada hakim dunia. Hakim dunia itu siapa sih? Yang tadi saya bilang raja itu namanya Melek ya. Kalau Sakal itu bijaksana tadi. Lalu ada hakim dunia, maka kalimat Safat ya. Itu para pemimpin pemerintahan yang biasanya dia memutuskan suatu hal, saudara. Hampir sama tindakannya yang dilakukan oleh raja, tapi ini pada menjatuhkan posisi dalam bentuk perundang-undangannya. Ya. Jadi yang biasanya menjadi pendakwa, ya, hakim pengambil keputusan, hakim ketua, saya mau bilang, judging gitu, kalau bahasa saya, yang suka menghakimi, yang sering menjatuhkan hukuman, dia punya tanggung jawab peran kerja itu hampir sama seperti seorang raja. Kenapa? Karena menjatuhkan hukuman, membuat perundang-undangan. Seperti saya bilang tadi, perkataan raja seperti perkataan Tuhan, nggak bisa diganggu-gugat. Di Alkitab katakan apa? Terimalah pengajaran. Dua-duanya dari bertindaklah bijaksana dan terimalah pengajaran. Ada kata kerja yang dipredikatkan kepada si subjek ini, kepada raja ataupun kepada hakim dunia. Sifatnya aktif Bapak Ibu. Ya. Terus apa sih dengan pengajaran ini? Terimalah pengajaran. Yasar gitu. Itu menghajar ya. Jadi biasa kerjanya para hakim ini, hakim dunia ini menghajar. Lalu apa lagi? Terus dia sering mengajarkan juga bagaikan guru. Ya. Terus dia pribadi ini memperhatikan peringatan. Nah, kan saya bilang tadi, kalau hakim dunia seringkali memimpin, mendakwa atau menjadi hakim pengambil keputusan, biasanya dia pun mau diajar juga, dia pun menerima masukan juga, saudara. Lalu memperhatikan peringatan. Ya, saya bilang di awal tadi juga bahwa harusnya pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin pemerintahan, baik itu raja ataupun hakim dunia yang punya decision maker, dia harus pribadi yang mau terima masukan, dia pribadi yang harus memperhatikan peringatan, ada usulan, nasihat yang diberikan kepada para saya mau bilang tim yang ada. Mungkin saat ini kalau digambarkan presiden itu para menteri, para pembantu presiden, Bapak Ibu ya, pembantu raja, penasehat raja, penasehat hakim dunia ini, sudah, penasehat kepada kepala pemerintahan, supaya apa? Dia pun ya, hakim dunia tadi dia mau melatih, berarti fungsinya, tanggung jawab dia, tugas dia seperti seorang pengajar, guru, digugu dan ditiru, didengarkan perkataannya dan dicontoh.
perkataan dan kehidupannya, saudara. Lalu, seorang hakim dunia, ada orang yang menerima didikan. Saudara. Jadi, kalau dua hal ini boleh saya mau jabarkan saat ini, ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, kesimpulan kenapa saya bertindak begitu keras, begitu adil, begitu geramnya kepada orang-orang yang mencoba memberontak pada saya. Ini alasannya, dia pengen setiap pemimpin pemerintahan, setiap raja-raja harus bertindak bijaksana. Harus terima masukan sebelum ambil keputusan, saudara ya. Harus menerima pengajaran, didikan, nasihat dalam apa? Dalam memutuskan suatu peradilan yang ada, memutuskan peraturan yang akan ditetapkan oleh pemimpin pemerintahan itu, baik raja, baik hakim dunia ini, saudara. Ayat ini menekankan kepada para pemimpin. Saya mau gambarkan. Terutamanya adalah para hakim dan para raja-raja untuk bertindak dengan bijaksana dan menerima pengajaran dari Tuhan terlebih khusus, saudara. Karena nggak semua raja, pemerintah dunia ini ya menerima pengajaran dari Tuhan. Pesan ini mengajak para pemimpin untuk mencari hikmat, saudara, dan petunjuk dari Tuhan dalam memimpin dengan adil dan bijaksana. Masih ingat dengan kisah pandemi 3 tahun lalu ya, dalam 3 tahun belakang ini Bapak Ibu ya, hampir semua negara lockdown. Mereka ketakutan, setiap presiden pemimpin negara ambil keputusan lockdown. Tapi lihat Indonesia, orang mencemooh Pak Jokowi, wow kok lambat sekali ya ambil keputusannya. Tapi keputusan itu penuh dengan hikmat Tuhan. Dia nggak mau lockdown, dia ambil skala besar pandeminya, dia ambil pembatasan terbatas, saudara ya. Supaya apa? Supaya orang tetap bekerja, para industri real yang ada, para pelaku UMKM tetap hidup, saudara. Sehingga rupiah tetap stabil, ekonomi Indonesia tetap stabil. Saya mau bilang di sini adalah beliau, Pak Jokowi tadi mengambil tindakan berdasarkan hikmat Tuhan. Dia bijaksana bagi saya. Kenapa? Saya yakin sekalipun punya keyakinan kami berbeda dengan Pak Jokowi, tapi saya yakin dia minta petunjuk dengan doa kepada Tuhannya. Dia minta hikmat Tuhan, sehingga Indonesia dapat keluar dari pandemi dan tidak ada masalah yang berarti begitu besar dampaknya kepada ekonomi Indonesia. Bahkan Indonesia terus melaju. Sampai saat ini negara ini, Indonesia, sangat disegani. Pak Presiden Jokowi pun sangat disegani di dunia ini, Bapak Ibu. Kenapa? Setiap keputusannya penuh dengan kebijaksanaan. Ketika seorang raja atau pemimpin negara yang bijaksana dan beriman mencari petunjuk dari Alkitab dan berusaha mengatur negaranya dengan adil dan benar, bagi saya, ya Bapak Ibu ya, pemimpin semacam ini akan saya mau bilang, akan merujuk pada ajaran Tuhan dalam mengambil keputusan. Di sini diajarkan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengambil keputusan, hendaklah engkau berdoa terlebih dahulu. Sehingga ketika ada hasil dari doamu, keputusan engkau terima, itu atas izin Tuhan. Sekalipun buruk bagimu, tapi dibalik itu, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari rencanamu. Sebab Alkitab kita berkata, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Jadi bijaksanalah di dalam mengambil keputusan. Berdoa lebih dahulu sebelum kau mengambil keputusan. Sehingga ketika kau mengambil keputusan, pesan saya adalah jangan penuh dengan amarah, jangan terburu-buru, jangan penuh dengan dendam, saudara ya, ataupun spontanitas.
tapi berdiam terlebih dahulu bagi saya lebih penting, supaya engkau bisa berdoa. Dengan berdoa, kau minta hikmat Tuhan, sehingga keputusan yang kau ambil itu melibatkan Tuhan di dalam masalah yang sedang kau putuskan saat ini, saudara. Jadi, dengan merujuk pada ajaran Tuhan untuk ambil keputusan, sehingga kebijaksanaan dan memastikan keadilan bagi rakyatnya itu dapat dinyatakan dari keputusan yang diambil oleh raja, pemimpin negara tersebut, Bapak Ibu. Selain itu, ya, para raja dan para hakim, para pemimpin pemerintahan, ya, juga diingatkan untuk bertindak bijaksana dan mengambil keputusan yang adil. Dengan apa? Dengan hukum Tuhan dasarnya dan nilai-nilai moral yang berasal dari Tuhan. Kalau saya mau melebar lebih luas lagi, bukan hanya kepada raja, bukan hanya kepada pemimpin pemerintahan, tapi juga kepada pemimpin keluarga. Jika engkau seorang suami saat ini, kau punya istri, anak-anak, kau punya keluarga hari ini, bertindaklah hati-hatilah mengambil keputusan untuk membawa keluargamu lebih dekat sama Tuhan. Jika kau saat ini single parents, mungkin kau seorang ibu janda yang menjadi kepala keluarga, dengan baik ambil keputusan, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan, sehingga keputusan itu keputusan yang adil dan benar, berdasarkan hikmat, hukum, dan nilai-nilai moral yang Tuhan tuliskan, yang Bapak Ibu baca di Alkitab, sudah. Contoh konkretnya yang saya mau coba gambarkan, mungkin terlihat dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip keadilan, saudara. Kesetaraan tentunya. Artinya tidak ada sara lagi. Kau agama mayoritas, kau agama minoritas, kau perempuan menjadi second citizen, Bapak Ibu. Harus setara gender ini. Harus punya kesetaraan sosial Bapak Ibu, ya. Dan menghormati, saya bilang, hak asasi manusia, serta berisikan dalam apa? Dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya tanpa memandang perbedaan sosial ataupun agama. Nah, tahun depan, ya, Februari, berapa bulan lagi Bapak Ibu, ya, ada Pilpres. Ini nih yang coba nyalek hari ini. Dengar baik, mungkin video ini program untuk saudara yang sedang mau jadi caleg, ya, sebelum mau nyalek, waduh, belakang nggak kenal. Ketika udah ada maunya, mau nyalek, mau butuh suara kita kami rakyat biasa, waduh, baik banget, ya, mulai pakai topeng, sudah memperhatikan orang Kristen, memperhatikan gelandangan pemulung, kepada orang-orang susah. Kami mendengar aspirasi Bapak Ibu semuanya, kami butuh masukan sebelum saya nyalek, Bapak Ibu, ya. Bagi saya nih, 3 kali saya lupa, ya, 2 atau 3 kali saya bantu seorang tokoh legislatif, Bapak Ibu. Janjinya gombal hari ini, saudara. Waktu mau kampanye Jakarta 1, Jakarta 2, saudara, ya, wah, ngundang gereja hamba Tuhan, kita punya program ini, bla 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 bla. Putaran pertama lolos, masuk legislatif, MPR, DPR, saudara. Sebuah partai besar. Waduh, 5 tahun pertama lupa janjinya. Masuk putaran kedua, pileg, nyalek lagi, Bapak Ibu, dekat lagi depan kami hamba Tuhan. Oh iya, kami butuh sekali masukan. Pret, saya bilang gitu, buktiin dulu janjimu sebelumnya. Oh iya, kita perhatiin gereja-gereja, izin gereja. Akhirnya lolos lagi, masuk nyalek, Bapak Ibu, ya, bercokol lagi di Senayan sana. Cuma sekian persen yang direalisasikan oleh beliau. Masuk ketiga, saya bilang, tar dulu, lu omdo bagi saya. Orang Batak bilang, nagodang hatami, bahkan ngomong besar, saudara. Nggak perhatikan janjimu, komitmenmu pada Tuhan. Sebab yang kau ucapkan janji pada rakyat, itu janjimu pada Tuhan. Sebab kita berkata, apapun yang kau kerjakan seperti untuk Tuhan. Jadi komitmen inilah para pemimpin raja-raja sangat dipegang
teguh untuk membuktikan kualitas kinerjamu, saudara. Jangan mentang-mentang orang Kristen, Bapak Ibu nanti milih caleg ataupun presiden, waduh, berdasarkan perasaan. Saya mau bilang tadi, kalimat bijaksana tadi bukan main perasaan, akal budi, saudara. Jangan berdasarkan sama satu gereja. Waduh, kan dia orang gereja kami, kan dia sentua kami, kan dia majelis kami, kan dia pendeta kami. Lalu kita pilih aja dia, pasti yakin benar, baik. Belum tentu. Bukan berarti orang gereja semuanya kayak nabi, kayak malaikat. Bentar dulu. Jangan malaikat Jibril, saudara. Banyak penipu dalam gereja banyak, saudara. Banyak pakai kedok dalam gereja banyak. Saya bilang tadi, jangan pakai perasaan. Hikmat Tuhan dalam memilih pemimpinmu ke depan. Karena menjelang kampanye begini, banyak orang cuman butuh suara untuk menang, tapi tidak pernah merealisasikan kesejahteraan, kesetaraan, ataupun kesejahteraan kepada semua rakyat. Pilihlah pemimpinmu dengan benar hari ini, saudara. Pastikan Bapak Ibu memahami kenapa Tuhan begitu geram dengan para pemberontak, kenapa Tuhan begitu geram kepada musuh-musuhnya Tuhan, kenapa begitu Tuhan geram kepada orang-orang yang menindas orang Kristen, kenapa begitu Tuhan begitu geram kepada orang-orang yang coba menghancurkan gereja-gereja Tuhan, kenapa Tuhan begitu geram kepada orang-orang yang menghambat orang Kristen ibadah sama Tuhan. Alasan cuma satu, saudara. Karena Tuhan gak mau saudara salah pilih pemimpin. Pilih pemimpin yang bijaksana. Pilih pemimpin yang mau terima nasihat pengajaran, saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara saya. Tutup Alkitabmu, kita sama Tuhan malam ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada form doa yang akan dibagikan di live chat, atau Bapak Ibu butuh topan doa, dapat ketik di live chat. Kalau udah lewat tayangan ini, dapat masuk ke dalam kolom komentar, sehingga kami dapat mendoakan Bapak Ibu di konten tersebut, ataupun dapat berdoa secara live, ataupun di episode berikutnya kita akan doakan pokok doa saudara. Baik Bapak Ibu, datang sama Tuhan malam hari ini, yakinlah bahwa Tuhan tidak tinggal diam untuk setiap masalah hari ini. Bapak, terima kasih. Kami telah mendengar firman malam ini Tuhan. Mazmur 2 ayat 10. Kau berkata, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, timbal pengajaran, hai para hakim-hakim dunia. Tuhan ingatkan bijaksana memakai akal budi kami. Bijaksana yang boleh memahami setiap masalah itu dengan detail. Bijaksana tidak pakai perasaan, mengandalkan perasaan dan mengutamakan perasaan. Bijaksana memakai hikmat Tuhan, sehingga percaya setiap keputusan kami ketika melibatkan Tuhan akan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi kami semua, Bapak dan Saudara. Terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Wabai, wabai, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Wabai, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Setiap pokok doa malam ini Tuhan Yesus yang ada di live chat ataupun dalam form permohonan doa yang umatmu kirimkan via link yang kami bagikan Tuhan.
baik yang sekarang ada di live chat ataupun nanti di kolom komentar setelah tayangan ini berakhir. Tuhan Yesus, kami menopang doa malam ini Bapa di surga, yang sakit Tuhan sembuhkan, tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan pulihkan hari ini. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan berkehendak maka yang sakit sembuh malam ini Tuhan Yesus. Menopang doa untuk hamba-Mu Pendeta Deborah Daru Tuhan saat ini, yang masih mengalami kelemahan tubuh, ada kanker payudara selalu lanjut Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan Yesus, sehingga penyakit ini boleh dilawat jamah Tuhan dan disembuhkan Tuhan, jika Tuhan mau. Jika Tuhan berkehendak maka jadi sembuh, jadi sehat. Tapi beri yang terbaik rancangan-Mu dan kehidupan Ibu Pendeta Deborah Daru Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan, ampun setiap dosa pelanggarannya. Kami juga menopang doa untuk mama dari Pak Seno Tuhan Yesus, yang Heni Bapa di surga. Tuhan Syama lawat Tuhan Yesus, beri yang terbaik. Kami beriman Tuhan, bukan kualitas fisik yang kami minta untuk sehat saja Tuhan, tapi kami minta kualitas rohaninya lebih intim, lebih memahami rencana Tuhan dan kehidupan yang Heni Tuhan. Beri yang terbaik di usia Tuhan Yesus. Kami juga menopang doa Tuhan untuk gereja kami Tuhan Yesus, yang hari ini kemarin ulang tahun ke-10 tahun Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, gereja Jack Away boleh menjadi berkat selama 10 tahun itu Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan, tahun-tahun ke depan kami lebih intens lagi Tuhan dalam penanganan jiwa, melakukan misi-Mu Tuhan, melakukan pengajaran, mengabarkan pengajaran kepada banyak orang Tuhan, sehingga banyak orang dimenangkan jiwanya Tuhan, diberi pemahaman akan firman-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh punya iman yang radikal pada Tuhan, iman yang gila lagi pada Tuhan Yesus. Bahwa berkati gereja-Mu JKW Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan kami Tuhan. Biarkan biji misi kami Tuhan boleh menjadi berkat di mana kami berada Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk program suplemen jiwa ini Tuhan Yesus, sehingga kami percaya Tuhan setiap minggunya boleh membawa jiwa lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Kami akan menabur setiap rupiah kami dalam menopang pelayanan kami Tuhan, di misi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan untuk Tuhan bukan sebagai donasi untuk Tuhan, tapi kami berikan, kami percaya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surga, demi nama Yesus Tuhan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang melukai jalan untuk jalan keluar malam itu. Demi nama Yesus, hikmat-Mu bersama kami. Sama-sama kita katakan amin. JKW hari Minggu kemarin ulang tahun ke-10 tahun. Jadi malam ini sebagai pelayan Tuhan di JKW, saya mengucapkan Dirgahayu ke-10 tahun. Wah, Dirgahayu. Selamat ulang tahun untuk JKW. Doaku menyertai pelayan JKW sehingga melalui digital ministry ini menjadi gereja misi dan gereja pengajaran yang Tuhan izinkan menangkan jiwa. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.